Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang sudut. Silakan dibuka halaman 148 untuk latihan ulangan paket 1. Sebelum dimulai, kami meminta dukungan kepada Anda untuk mengembangkan channel ini agar bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang lain dengan cara like, share, dan subscribe ya. Bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nomor 1, salah satu kaki sudut ACD, berarti sudutnya di sini ya. Nah, kaki sudutnya itu adalah AC dan CD. Karena yang ditanyakan adalah salah satu, maka kita pilih dari AC dan CD yang ada ya. Dari 4 pilihan ini ternyata yang ada adalah AC, yaitu poin D. Nomor 2, banyak sudut yang terjadi pada gambar di samping adalah, untuk memudahkan setiap sudut, saya misalkan ya. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C, kemudian di sini D. Untuk mengetahui berapa sudut yang terbentuk, skemanya, sudut yang terbentuk dari satu huruf. Ada berapa saja kita cek ya di sini. A, B, C, dan D. Ternyata ada 4 sudut. Kemudian, sudut yang terbentuk dari 2 huruf, ada berapa saja kita cek ya. AB membentuk satu sudut, kemudian BC membentuk satu sudut, dan CD membentuk satu sudut. Sehingga ada 3 sudut yang kita dapatkan. Kemudian, sudut yang terbentuk dari 3 huruf kita cek ABC, kemudian BCD, ini ternyata ada 2 sudut. Kemudian yang terakhir, sudut yang terbentuk dari 4 huruf, berarti semuanya kita pakai ya. A, B, C, D. Berarti ada 1 sudut, sehingga totalnya ada 10 sudut. Jadi jawabannya A. Nomor 3, daerah arsiran pada gambar berikut disebut dengan sudut. Kita lihat ya di sini huruf R sudutnya. Berarti kita pilih yang huruf R ada di tengah. Ternyata hanya dipenuhi oleh poin B. Maka jawabannya B. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut ABC adalah 116 derajat, maka sudut ABD adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Sudut ABD itu adalah separuh dari sudut ABC. Maka cara memperolehnya, 116 kita bagi 2, hasilnya adalah 58 derajat. Jadi jawabannya C. Nomor 5, 2/3 sudut putaran penuh. Ingat ya, sudut putaran penuh itu adalah 360 derajat. Itu artinya 2/3 kalau kita kalikan dengan 360 derajat sama dengan 360 derajat dibagi 3, hasilnya adalah 120 derajat. 2 dikalikan 120 derajat, hasilnya adalah 240 derajat. Jadi jawabannya D. Nomor 6, sudut yang besarnya 108 derajat diperoleh dari, kita lihat pilihan A sampai D mencantumkan putaran penuh. Itu artinya 108 derajat dibagi dengan sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat, kemudian kita sederhanakan. 108 dengan 360, jika sama-sama kita bagi dengan 36, berarti 3 ada di atas, kemudian 10 ada di bawah. Sehingga hasilnya adalah 3/10 putaran penuh. Maka jawabannya B. Nomor 7, besar 2P plus 1/9 sudut putaran penuh sama dengan 280 derajat. Ingat ya, sudut putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka nilai P-nya adalah, skemanya kita bentuk kalimat matematikanya. 2P plus 1/9 dikalikan 360 derajat sama dengan 280 derajat. 360 derajat dibagi dengan 9, hasilnya adalah 40 derajat. Kemudian, 40 derajat ini kita kalikan dengan 2P plus 1. 40 derajat dikalikan 2P, hasilnya adalah 80 derajat P. Kemudian ditambah dengan 40 derajat dikalikan 1, berarti 40 derajat. 280 derajat kita tulis ulang. 80 derajat P kita tulis ulang. Kemudian 40 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 280 derajat dikurangi dengan 40, hasilnya adalah 240 derajat. Itu artinya P diperoleh dari 240 derajat dibagi dengan 80 derajat, hasilnya adalah 3.
Jadi jawabannya D. Nomor 8, jenis sudut yang besarnya 183 derajat adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat disebut dengan sudut refleks. Jadi jawabannya D ya. Nomor 9, jenis sudut yang dijalani jarum panjang jam yang bergerak dari angka 9 sampai dengan angka 1 adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Sudut yang terbentuk dari kedua jarum panjang jam yang dimulai dari angka 9 sampai dengan angka 1 ini ternyata membentuk sudut tumpul. Jawabannya C. Nomor 10. Sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 13.55 adalah jenis sudut. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Pukul 13.55 ini artinya belum sampai pukul 2. Maka sudut yang terbentuk itu adalah kurang dari 90 derajat. Karena di sini adalah 30 derajat, kemudian di sini 30 derajat. Nah, di sini itu jumlahnya kurang dari 30 derajat. Karena total sudutnya kurang dari 90 derajat, jawaban yang benar adalah sudut lancip. Nomor 11, 75 per 312 sudut putaran penuh membentuk sudut. Kita cek ya di sini, sudut putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka 75 per 312 dikalikan 360 derajat sama dengan 360 dengan 312 bisa kita bagi ya. Caranya sama-sama dibagi dengan 24. Berarti yang di sini 15 derajat, yang di sini 13 derajat. 75 dikalikan 15 derajat, kemudian hasilnya dibagi 13. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah 86,54 derajat. Karena masih kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut lancip. Nomor 12, banyak sudut siku-siku yang terbentuk ketika jarum panjang jam bergerak dari pukul 09 lewat 48 menit sampai dengan 12 lewat 18 menit adalah, itu artinya kita hanya menghitung durasinya ya. Caranya adalah 12 lewat 18 menit dikurangi 09 lewat 48 menit. Karena 18 tidak bisa langsung dikurangi 48, maka 12 ini harus kita ubah ya. Dipinjam 1 menjadi 11, dipinjam 1 itu artinya 60 menit. Jadi kalau ditambahkan dengan 18 menit, hasilnya adalah 78 menit. Maka kita akan mendapatkan perubahan menjadi 11 lewat 78 menit dikurangi 09 lewat 48 menit. Kalau kita kurangi hasilnya 02 lewat 30 menit atau setara dengan 2 jam 30 menit. Kita harus memahami bahwa 2 jam itu setara dengan 120 menit. Kalau ditambahkan dengan 30 menit, hasilnya adalah 150 menit. Kemudian catatannya, 1 menit itu setara dengan 6 derajat. Karena di sini 150 menit, maka 150 dikalikan 6 derajat, hasilnya adalah 900 derajat. Karena yang ditanyakan adalah banyak sudut siku-siku, caranya adalah 900 derajat dibagi 90 derajat, hasilnya 10. Maka jawabannya B. Nomor 13, besar sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 4 adalah, berarti ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Sudut terkecil yang terbentuk akan kita hitung. Setiap 5 menit adalah 30 derajat. 5 menit lagi 30 derajat, 5 menit lagi 30 derajat, kemudian 5 menit lagi 30 derajat. Maka totalnya adalah 120 derajat. Jawabannya adalah poin C. Nomor 14, penyiku sudut 23 derajat adalah, ingat di sini ada kata-kata penyiku, maka maksudnya adalah 90 derajat dikurangi 23 derajat. Hasilnya adalah 67 derajat. Jawabannya C. Nomor 15, pelurus sudut 72 derajat adalah, kalau pelurus itu berarti 180 derajat dikurangi 72 derajat. Hasilnya adalah 108 derajat. Maka jawabannya A. Nomor 16, sudut A dan sudut B saling berkomplemen dengan perbandingan 7:11. Besar sudut A adalah,
Karena 7 dan 11 ini bukan nilai sebenarnya, maka kita tambahi variabel X ya. 7X berbanding dengan 11X. Kalau berkomplement, itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. 7X ditambah 11X hasilnya 18X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi dengan 18, hasilnya adalah 5 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut A. Besar sudut A itu artinya 7X ya. 7 dikalikan 5 derajat, karena di sini X-nya 5 derajat, hasilnya adalah 35 derajat. Jadi jawabannya A. Nomor 17, suatu sudut sama dengan 4 kali pelurusnya. Besar sudut itu adalah, anggap saja sudut itu adalah X, kemudian pelurusnya adalah 180 derajat dikurangi dengan X. Sehingga skemanya kita tulis, X sama dengan 4 dikalikan buka kurung 180 derajat dikurangi X. X sama dengan 4 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Kemudian 4 dikali dengan negatif X, hasilnya negatif 4X. Negatif 4X kita pindah ke kiri menjadi positif. X ditambah 4X, hasilnya adalah 5X sama dengan 720 derajat. X sama dengan 720 derajat dibagi 5, hasilnya 144 derajat. Berarti di sini tidak ada jawabannya ya. Namun, jika ingin jawabannya ada di sini, maka saya ganti pelurusnya menjadi penyikunya. Jadi ada kemungkinan nomor 17 ini salah soal karena ketika menggunakan pelurus hasilnya 144 derajat tapi tidak ada di pilihan ganda. Sekarang saya coba pelurus ini diganti dengan penyiku. Sehingga skemanya X sama dengan 4 buka kurung 90 derajat dikurangi X. X sama dengan 4 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 4 dikalikan 90 derajat sama dengan 360 derajat. 4 dikalikan negatif X berarti negatif 4X. Kemudian negatif 4X kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan ya. X ditambah dengan 4X hasilnya 5X sama dengan 360 derajat. X sama dengan 360 derajat dibagi 5 hasilnya 72 derajat. Ternyata ada jawabannya ya. Maka di sini kemungkinan nomor 17 itu bukan pelurusnya, tapi penyikunya. Sehingga jawaban yang benar adalah poin A, 72 derajat. Nomor 18, berdasarkan gambar di atas, nilai X adalah ketiga sudut ini kalau seandainya kita gabungkan menjadi 180 derajat, yaitu sudut lurus ya. Maka skemanya 7X ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 3X sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 90 derajat nanti akan kita pindah ke kanan ya. Maka prosesnya 7X ditambah dengan 3X hasilnya adalah 10X. Kemudian 180 derajat dikurangi 90 derajat hasilnya adalah 90 derajat. Itu artinya X sama dengan 90 derajat dibagi 10 sama dengan 9 derajat. Jadi jawabannya A. Nomor 19. Nilai Y pada gambar di atas adalah, kalau kita lihat di sini, semua sudut ini kalau kita gabungkan menjadi sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Maka skemanya kita tulis 78 derajat ditambah dengan Y ditambah 3Y ditambah 2Y hasilnya 180 derajat. 1Y ditambah 3Y ditambah 2Y hasilnya adalah 6Y. Kemudian 78 derajat ini kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 180 derajat dikurangi 78 derajat hasilnya 102 derajat. Maka nilai Y sama dengan 102 derajat dibagi 6 hasilnya adalah 17 derajat. Jadi jawabannya B. Nomor 20. Diketahui sudut A dan sudut B sebagai berikut saling berpenyiku. Berarti totalnya adalah 90 derajat. Nilai X adalah, kalimat matematikanya kita tulis ya, X plus 18 derajat ditambah dengan 2X dikurangi 15 derajat sama dengan 90 derajat. X ditambah 2X hasilnya 3X. 18 derajat dikurangi dengan 15 derajat sama dengan 3 derajat sama dengan 90 derajat. 3X sama dengan 3 derajat ini kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 90 derajat dikurangi 3 sama dengan 87 derajat. X sama dengan 87 derajat dibagi 3, hasilnya 29 derajat. Jadi jawabannya A. Nomor 21. Besar suatu sudut sama dengan
1,5 kali sudut penyikunya. Pelurus sudut tersebut adalah, anggap saja suatu sudut itu adalah X, kemudian penyikunya adalah 90 derajat dikurangi X. Maka kalimat matematikanya kita tulis X sama dengan 1,5 atau kita tulis 3/2, buka kurung, dikali dengan 90 derajat dikurangi X. 2 kita kalikan dengan X, jadinya 2X. 3 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 3 dikalikan 90 derajat sama dengan 270 derajat. Dikurangi dengan 3 dikalikan X berarti 3X. Negatif 3X kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. 2X ditambah 3X hasilnya adalah 5X sama dengan 270 derajat. Itu artinya X sama dengan 270 derajat dibagi 5 sama dengan 54 derajat. Yang ditanyakan adalah pelurusnya. Berarti pelurus X dapat diperoleh dengan cara 180 derajat dikurangi 54 derajat. Hasilnya adalah 126 derajat. Jawabannya D. Nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 sudut. Kita misalkan yang ini adalah X, kemudian BOC adalah Y, kemudian COD adalah Z. Diketahui AOC sama dengan 50 derajat. Berarti AOC itu maksudnya adalah penjumlahan antara X dan Y sama dengan 50 derajat. Kemudian sudut DOB itu sama dengan 75 derajat. Sudut DOB ini diperoleh dari penjumlahan Z ditambah dengan Y sama dengan 75 derajat. Ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya 90 derajat. Kemudian kita akan menggunakan substitusi ya. Caranya nilai X plus Y yang ada di sini diganti dengan nilai X plus Y yang ada di sini, yaitu 50 derajat. Berarti 50 derajat ditambah dengan Z sama dengan 90 derajat. Z sama dengan 50 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 90 derajat dikurangi 50 derajat hasilnya 40 derajat. Z sama dengan 40 derajat ini kita substitusi ke sini ya. Berarti 40 derajat ditambah dengan Y sama dengan 75 derajat. Y sama dengan 75 derajat dikurangi dengan 40 derajat. Hasilnya adalah 35 derajat. Yang dimaksud dengan Y ini adalah sudut BOC yang ditanyakan ya. Berarti jawabannya B. Nomor 23. Pada gambar di bawah ini garis AB tegak lurus garis CD. Nilai X plus Y adalah, kedua sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya 90 derajat. Skemanya X ditambah 2X sama dengan 90 derajat. 1X ditambah 2X berarti 3X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 3 sama dengan 30 derajat. Kemudian kedua sudut ini kalau kita gabungkan totalnya adalah 90 derajat juga. Berarti 54 derajat ditambah 9Y sama dengan 90 derajat. 9Y sama dengan 54 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 90 derajat dikurangi 54 derajat sama dengan 36 derajat. Y sama dengan 36 derajat dibagi 9 hasilnya adalah 4 derajat. Yang ditanyakan X plus Y ya. Maka 30 derajat ditambah 4 derajat hasilnya 34 derajat. Jawabannya B. Nomor 24. Sudut A dan sudut B diketahui sebagai berikut. Jika sudut A dan B saling berkomplement, maka besar sudut A adalah, karena kedua sudut berkomplement itu artinya totalnya sama dengan 90 derajat. Maka kita tulis ya 3X dikurangi 10 derajat ditambah dengan X plus 16 derajat sama dengan 90 derajat. 3X ditambah X berarti 4X. Negatif 10 ditambah 16 sama dengan positif 6 derajat sama dengan 90 derajat. 4X sama dengan 6 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 90 dikurangi 6 derajat sama dengan 84 derajat. Itu artinya X sama dengan 84 derajat dibagi 4 sama dengan 21 derajat. Ingat yang ditanyakan adalah sudut A. Berarti kita masukkan ke sini ya. Sudut A diperoleh dengan cara 3 dikalikan dengan 21 derajat dikurangi 10 derajat. Karena X-nya sudah kita ganti dengan 21 derajat. 3 dikalikan 21 derajat sama dengan 63 derajat. Kalau kita kurangi 10 derajat, maka hasil akhirnya adalah 53 derajat. Jawabannya A. Nomor 25. Diketahui sudut A berbanding dengan sudut B sama dengan 5/7 jika sudut A dan sudut B saling berpelurus.
Maka penyiku sudut A adalah, karena kedua sudut saling berpelurus, itu totalnya 180 derajat. Karena 5 dan 7 bukan nilai sebenarnya, kita tambah variabel X ya. Sehingga menjadi 5X dan 7X. Skemanya, 5X ditambah 7X sama dengan 180 derajat. 5X ditambah 7X sama dengan 12X, kemudian sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 12 sama dengan 15 derajat. Kemudian kita akan mencari sudut A. Sudut A itu adalah 5X, maka X-nya kita ganti 15 derajat sama dengan 5 dikalikan 15 derajat hasilnya 75 derajat. Yang ditanyakan penyikunya. Berarti penyiku sudut A diperoleh dengan cara 90 derajat dikurangi 75 derajat sama dengan 15 derajat. Jadi jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk latihan ulangan paket 1. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.